Pak Ustadz? Kebanyakan Halo? ehonya kayaknya. Kurang tahu ini. Saya baru kali ini pakai ini. Apa namanya sound card? Biasanya langsung. Ini menggema Atau banget bang, kurang saya nggak enak usah pakai didengar, mantul sound card suaranya. ya. Saya matikan aja sound cardnya ya. Nggak usah, ya nggak, ya matikan aja. Halo? Iya, ya silakan. Oh, Diulang bang. iya. Jadi ini tidak ketika dilayani tidak ada mengajarkan tentang yang namanya eh, Trinitas. Jadi Trinitas itu penekanannya adalah Yohanes, ya kan? Yohanes 1:1, kemudian penekanannya juga ada dalam 1 Korintus 8 ayat 16. Jadi ini memang jujur sebagai saya juga pengajar, ini tertulis di dalam kitab-kitab daripada Rasul Yohanes dan kitab tulisan daripada Paulus gitu. Nah, makanya sesama Kristen juga Pak Ustadz, ya saya juga ini juga berdebat sampai sekarang ini. Katolik, Kristen Protestan, Karismatik, Injili, Lutheran, Pentakosta. Jadi ini kebanyakan Trinitas ini diajarkan di gereja-gereja Protestan, aliran Lutheran. Ya, jadi kalau bagi kami ya bagi Karismatik ini tidak ada penontolan. Bahkan di Advent tidak ada ini sama sekali karena Advent itu monoteisme kan. Jadi tentang apa ini lebih banyak pengajarannya di Protestan. Kenapa? Karena mereka di sekolah teologi mengajarkan tentang monoteisme, teologi pneumatologi tentang Roh Kudus, kristologi tentang Yesus Kristus, ya. Jadi itu diajarkan di sana sehingga mereka mengembangkan namanya Trinitas ini. Gitu. Bang, sorry nih bang, sebelum Anda lanjut, bisa nggak dikencangin lagi volumenya? Timbul tenggelam pula kalau yang sekarang. Oh iya, ya. Biasanya dekatkan aja mungkin suara saya kurang. Jadi itu bang. Jadi artinya di dalam Kristen itu Nah, yang mengajarkan tentang Trinitas itu lebih banyak di aliran-aliran Protestan. Gitu. Jadi di gereja Pentakosta ini sama sekali tidak nampak. Karena kalau abang dari nama apa sih? Saya mau tahu. Saya dari Karismatik. Kalau di Karismatik ini juga tidak terlalu dibahas terlalu dalam. Jadi di Katolik juga, di Katolik ini kan ada Katolik Ortodoks, Katolik Roma. Penekanan daripada ajaran Trinitas ini di Katolik Roma tidak terlalu mendalam, tapi di Katolik Ortodoks, Ortodoks Yunani maksud saya, itu berdalam. Gitu. Jadi abang tidak berpaham Trinitas gitu? Kami tidak menentukan pengajaran itu karena di Karismatik itu kan lebih fokus kepada yang namanya kuasa mujizat dan pertobatan gitu. Kalau di Protestan pengajarannya di sana diperdalam sama Katolik Ortodoks seperti itu. Beda ya teman-teman, beda-beda kawan kita ini ya teman-teman. Jadi gini, mengapa Edis? Ya gimana? Mengapa Edis selalu menekankan itu? Karena latar belakangnya Edis itu dari Lutheran sama Elimiron. Elimiron itu Lutheran, kemudian Esra Sonur itu dari Injili. Jadi rata-rata apologet itu tidak ada sama sekali dari orang Karismatik, tidak ada itu. Karena Karismatik itu lebih fokus kepada namanya menjangkau jiwa, amanat agung Yesus Kristus. Ya, menjadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Lebih ke sana, lebih menjangkau jiwa untuk percaya Yesus saja. Kalau untuk pendalaman mengenai itu banyak seperti Edis yang, jadi saya juga gini, saya nggak setuju kalau kita bilang Edis itu apologet. Sudah, saya tidak setuju karena apologet itu berbeda dengan namanya teolog, dengan Islamolog. Tapi saya lebih setuju kalau Edis itu adalah seorang Islamolog yang belajar tentang agama Islam. Kalau dia apologet, kita kan apologet yang membela imannya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Di sini lebih menonjol saya lihat mengetahui tentang ajaran agama Muslim. Ya maaf, lebih menonjol. Kenapa? Sampai dia itu saya lihat pengajaran dia sampai ada konsep dia bahwa Yesus punya Tuhan. Ini sudah liar ini. Kami sebagai pengajar, ini justru kami luruskan di gereja-gereja, di sekolah-sekolah bahwa pengajaran edisi itu boleh saja tidak boleh kita ikuti, itu anggap aja hiburan. Kenapa hiburan? Dia saja tidak mengerti tentang kekristenan. Masa Yesus punya Tuhan? Enggak lah.
Yesus itu Tuhan sendiri, bukan Yesus punya Tuhan. Ya kan dari bahasa asli aja kan logos to theos gitu kan. Nah, seperti itu. Iya. Tuhan itu menjadi manusia. Dia adalah reinkarnasi daripada Allah. Bukan malah Yesus punya Tuhan. Jadi kami nggak sependapat dengan hal demikian. Jadi harus kita Baik, bedakan yang mana teolog, mana apologet, mana dia para pengajar. Seperti itu. Jadi kami sebagai pengajar, saya nggak mengatakan saya apologet, enggak. Saya hanya sebagai Baik. seorang guru. Boleh saya harus tanggapi dikit, Bang? Iya, silakan Pak. Sebelum saya menanggapi, selamat malam Pak Dehe. Selamat malam Pak Ustadz. Iya Pak Dehe. Malam, Bu. Tapi Kemarin saya nggak ada balas lagi, WA Pak Ustadz. ataupun menaikkan. Bentar bang. Kemungkinan karena mungkin sudah Iya, ada iya. narasumber, jadi saya nggak mau narasumbernya itu nabrak gitu loh Pak Dehe. Iya, Iya. Pak Ustadz. Jadi mohon maklum. Oke. Ya apalagi Bang, silahkan Bang Jetro. Satu lagi katanya apa? Bang Jetro. Bang. Ngelak kah beliau? Bang Jetro. Bang. Pak Dehe, beliau ngelak kah ini? Iya, dia matikan datanya Pak Ustadz karena Pak Dewa. Aduh. Baru juga saya pertama diskusinya dapat Saya turunkan dulu dah Bang Jetronya ya. Baik. Nanti kita nanti kita naikkan lagi Bang Jetronya kalau jaringannya udah bagus. Iya ya, boleh Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Kristen, Katolik? Kristen, Protestan. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Kita bisa ngobrol. Silakan open cam-nya. Itu klik nyalakan. Nah, keputus juga. Nah, ini dia ada. Bentar dulu ya. Pak Ustadz, mungkin saya tidak begitu lama malam ini karena capek saya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa aja. Gak apa-apa, yang penting kan ada naik. Iya. Oke, saya lanjut dulu Pak Dehe sebentar ya sama Bang Jetro. Bang Jetro tadi ngelak tadi, makanya kepental kayaknya. Ini udah jelas. Ya, jaringan di sini kurang bagus. Hiskia, matikan hotspotnya Hiskia. Hotspotku. Ya, shalom Pak. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, udah bagus Pak Ustadz. Iya, diam. Patah-patah masalahnya. Ya, udah bagus Pak Ustadz. Udah ini udah lancar. Iya. Jadi begini. Udah bagus. Jadi begini Bang, Udah Pak. Udah. Oke. Jadi begini Bang, ya dari tanggapan Anda tadi, Anda mengatakan Edis itu Islamolog juga bukan Bang. Karena dia nggak ngerti Islam sama sekali Edis itu. Itu saya nggak sependapat dengan Abang. Ya. Nggak sependapat. Dia nggak mengerti sama sekali. Ini Pak Ustadz. Bentar Mengapa Bang. saya katakan Kalau bisa demikian? Karena narasinya Iya. boleh saya selesaikan dulu gitu. Ya. Oke. Jadi gitu Bang, mungkin saya berbeda pandangan dengan Anda karena apa? Saya rasa Edis itu dia bukan Islamolog. Kalaunya kita di umat Islam, Edis itu ya nggak ada setaranya dengan keponakan saya Bang. Ketawa keponakan saya. Gitu. Anak kecil pun menertawakan dia masalahnya. Jadi kalaunya dikatakan Edis Islamolog, nggak sepakat saya. Cuma kan kita tahu Edis ini kiri kanan hantam semua gitu. Yang penting fulus. Gitu ya Pak Dehe ya. Islam hantam, Kristen hantam juga yang beda gitu.
Yang penting lancar, lancar gitu UUD-nya, ujung-ujung duitnya gitu loh. Nah gitu Bang. Silakan Bang Jetro, mungkin ada tanggapan. Jadi gini Pak Ustadz, ya kan, sebenarnya di dalam pelayanan Kristen itu kan ada panggilannya sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai pengajar atau guru kan, sebagai penginjil. Jadi Pak Edi sini kan tidak ada gereja yang menafsirkannya. Kalau kami udah jelas, kami seperti saya kan guru artinya dari negara juga kami sudah diakui. Kemudian di gereja saya ini diangkat sebagai pendeta muda dan sudah ditahbiskan menjadi pendeta muda dan dulunya adalah seorang penginjil. Di sini sampai sekarang kan dia adalah dari gereja HKBP dan di HKBP juga dia terdaftar, bukan terdaftar sebagai pelayan, bukan terdaftar sebagai betul. Artinya legalitasnya tidak ada. Makanya yang tidak punya legalitas kebanyakan dia bermain di medsos. Seperti Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu kan tidak ada legalitasnya. Legalitas artinya tidak ada gereja yang menahbiskannya, tidak ada institusi negara atau institusi swasta, yayasan atau sekolah yang mengakui dia. Kalau kami ini kan jelas kami harus berhati-hati dalam pengajaran. Saya sendiri seorang ASN, mengajar dan kemudian sebagai seorang dosen pendidikan agama Kristen. Dan juga sebagai seorang pendeta muda. Jadi kita pengajaran kita sudah jelas. Kalau di sekolah kan ada kurikulumnya. Kurikulumnya kan perangkat ajarnya sudah jelas arahnya, indikatornya apa. Nah, di gereja kan semua gereja punya doktrin. Jadi memang seperti Pak Ustadz bilang, di sini kan hantam kromo. Hantam kromo artinya sesuai dengan apa yang justru ini kami tekankan sebagai pengajar supaya generasi muda jangan mengikuti pengajaran-pengajaran demikian. Nah, makanya kalau saya senilai dia bukan apologet dan bukan sebagai seorang teolog, bukan teolog apalagi teolog kan harus mengerti teologi sistematika, biblika, historika dan juga harus bisa mengekseges Alkitab. Tahu juga tafsiran, paling tidak minimal tahulah bahasa Yunani sedikit-sedikit. Jadi makanya saya bilang dia seorang Islamolog, karena saya lihat setiap dia live, dia lebih banyak mengomentari mengenai Al-Quran. Justru pengetahuan dia mengenai Alkitab itu sedikit. Seperti itu banyak kali pemahaman dia, narasi dia itu bertentangan dengan namanya nilai-nilai kekristenan yang seperti ya katakan Yesus punya Tuhan, kemudian apa seperti kemarin disampaikan itu sehingga ini ya jadi seperti Pak bilang, anak istri saya yang saya ajarkan aja mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan karena ada juga ayatnya kan. Ini kok seorang yang namanya ngaku Kristen. Jadi memang gini Pak Ustadz, memang di Alkitab juga sudah tertulis itu banyak orang Injil tujuannya apa ya kan. Nah, padahal Injil ini kan untuk kabar baik, Evangelion kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi kalau dia ngaku penginjil, dia harus mengabarkan tentang Injil, bukan ajaran agama orang lain mau dia bahas, bukan. Kalau dia pengajar, ya jelas dia harus menyampaikan tentang ajaran-ajaran daripada Alkitab. Kalau dia seorang gembala, di mana penggembalaannya? Penggembalaan itu kan ditabiskan oleh gereja. Jadi kalau dia resmi atau di instansinya tidak ada. Makanya Pak Bom Bom itu kan mereka saling menghantam. Kau dari mana mengangkat kau, katanya. Datang Pak Bom Bom ditujukannya gereja yang mengangkat. Padahal gereja itu tidak terdaftar dari sinode PGI. Dan juga dia tanya juga, di situ dari sinode mana? Jadi dia ngaku, ya dia seorang apologet. Ya kalau apologet itu harus mempertahankan iman sesuai Alkitab, bukan menghantam atau membahas ayat daripada kitab orang lain. Jadi saya menilai ya saya sebagai seorang, saya katakan itu bukan apologet, bukan apologet. Tapi saya lebih justru setuju dia sebagai seorang Islamolog. Kalaupun Pak Ustadz mengatakan bukan, tapi kami melihat di sana dia lebih banyak membahas tentang Quran. Makanya kami katakan dia itu adalah Islamolog. Menurut saya, kalau menurut ya nggak apa-apa. Iya Bang, ya kalaunya disebut Islamolog nggak cocok karena dia baca Quran pun nggak bisa. Gimana mau tahu tentang Islam kalau buta huruf Al-Quran gitu. Makanya saya bilang keponakan saya pun ketawa lihat Edis itu. Jadi nggak cocok kalau disebut Islamolog. Entah apa sebutannya yang bagus buat Edis gitu. Yang kita pun dalam agama Islamnya melihat Edis itu hanya menjadi bahan lawakan gitu loh. Sebenarnya hanya jadi bahan lawakan bagi kami. Apa yang disampaikan Edis itu lucu. Orang yang buta mau menuntun orang. Kalau orang buta menuntun orang yang buta,
maka dua-duanya masuk jurang. Kan gitu. Gitu Bang. Banyak sih ya kawan-kawan Kristen memang tidak sepakat dengan edis tersebut. Tapi di balik itu Bang ya, di balik itu mungkin Abang baru mengenal dengan edis ini. Edis itu ya Bang ya, udah sejak dulu saya kenal. Lebih dari 5 tahun saya kenal dengan edis itu. Tanya aja dia. Memang dia muncul itu sebagai hujater, bukan debater gitu, tapi hujater. Nah, kalaupun ada seperti kata Abang tadi ya, ini dari sinode mana, dari denom mana, apakah ada yang mentasbihkan ya tadi gitu. Dia sebagai apa? Iya, ya seharusnya yang bisa berbicara di publik itu yang memang orang yang udah diuji kayak gitu, paham Kristennya. Ya kan kayak gini Bang, contoh saya Islam ya. Boleh saya berbicara kan kayak gitu. Tetapi ketika orang menanyakan Islam, kawan-kawan kita yang menanyakan Islam, contoh nih ya, Trinitas adalah kafir. Lalu di mana diminta itu ayatnya? Apakah ada dikatakan di Al-Qur'an? Maka saya akan jabarkan kan seperti itu. Bagaimana kita berperang, kita mempunyai senjata dan perisai. Perlu juga latihan. Bukan perang itu nekat dan semangat. Anda akan digulungnya oleh apa? Oleh musuh kalau mau modalnya nekat dan semangat kan seperti itu. Nah begitulah edis. Kalau dia ditanyakan tentang Bible dia nggak paham Bang, nggak paham. Ditanyakan tentang Islam ngibul pula dia. Jadi apa yang betul? Saya pun bingung kayak gitu. Saya pun bingung. Tapi Bang sebaiknya gini. Biar kita lebih mengedukasi ya. Sebenarnya saya nggak mau bahas edis gitu. Bolehkah kita membahas tentang masalah keagamaan gitu, mungkin dari konsep-konsep dari agama kita biar nambah wawasan dan edukasi. Di sini saya kan juga membawa Pak Dehe nih, Pak Dehe Lamanganaik. Beliau seorang Kristen juga, mungkin berbeda pahamnya dengan Abang gitu. Silakan. Jadi, kalau Pak Dehe yang ngomong saja diam. Kalau saya yang ngomong Pak Dehe diam gitu. Silakan. Jadi sedikit Pak Ustadz, saya juga mau menyampaikan kepada ini ada 5.000 pemirsa. Jadi kami sebagai Kristen adalah tertib. Artinya semua harus punya legalitas sendiri. Ibaratnya kita mau S1 harus meja hijau, harus ada skripsinya. Mau S2 harus ada tesisnya. Jadi apologet ini saya tidak berada di dalam lingkup ibadah, artinya sebuah organisasi atau tidak perlu penabisan. Cuman yang namanya sejak kita belajar di sekolah tinggi teologi itu, yaitu belajar ilmu tentang ya apologetika, itu adalah mereka itu membangun imannya, mempertahankan imannya sesuai dengan ajaran Kristus itu. Jadi harus paham sampai di sini, semua pendengar atau juga yang menonton daripada formal ini harus mengerti apologet itu mempertahankan imannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan malah membahasnya sesuai dengan kitab orang lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya juga mau sampaikan kepada Pak Ustadz dan juga ini semuanya yang ada di room ini. Saya ini masuk ke dalam ini juga TikTok karena saya ada jemaat kami yang fanatik dan juga sangat menyukai Edis TV. Dia bertanya kepada saya ketika saya di dalam mobil. Ketika kami mau gereja, dia tanya sama saya, bagaimana pendapat Bapak tentang Edis TV ini? Edis TV ini siapa? Saya pikir demikian, ya kan? Dia sampaikan, ketika disampaikan dia bahwa boleh, dia kan artinya si Edis ini kan menyerang iman orang lain. Jadi saya katakan tidak ada ajaran Kristus yang menyerang agama orang lain, karena ajaran Kristus itu kasih, bukan seperti itu. Jadi kita orang Kristen janganlah menghalalkan segala cara. Kita harus tahu bahwa ajaran Kristus itu kasih, bukan menyerang iman orang lain. Bukan menjelek-jelekkan. Maaf dulu Pak Ustadz, saya juga dengar itu menjelek-jelekkan umat muslim. Saya tidak setuju dengan cara-cara demikian. Saya tidak setuju. Karena ajaran Kristus itu jelas. Ya kan, kalau kita membahas tentang pipi kiri tampar kasih pipi kanan, artinya tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Ini justru dia tidak ada yang menyerang dia, tetapi justru dia menyerang iman orang lain. Saya tidak setuju dengan cara-cara Kristen yang demikian. Kami sebagai guru sangat menyarankan bagi generasi muda, kembalilah ke jalan yang benar. Berdirilah di mana engkau digembalakan, berdirilah di mana kau gerejamu. Di sana imanmu diperkuat.
kalaupun ini TikTok ada yang demikian, lihat bisa kita akan diajar ke membedakan roh, membedakan pengajaran. Kalau bukan itu ajaran Kristen, ya tibaskan kakimu, artinya kembalilah ke jalan benar itu. Terima kasih Pak Ustadz, dikasih saya bicara lebih banyak. Nggak apa-apa ya kan, biar kawan-kawan Kristen juga sadar gitu ya. Apalagi herder-herder Edis TV yang ada di sini yang kejang-kejang di bawah tuh Bang, lihat aja. Abang sampai disuruh turun kan kayak gitu oleh pengikut dia gitu. Nggak suka. Jadi gini, Makanya saya kasih ya, waktu buat abang untuk menyampaikan gitu, agar apa kawan-kawan Kristen tuh paham gitu loh. Ya sedikit Pak Ustadz, Paham dan bahwa juga umat, ini umat Kristen pun itu nggak sepakat dengan cara-cara Edis kan seperti itu. ya, gitu. Tapi itu Ini, Pak dibalik Ustadz, itu dan Bang kayak juga- gini Bang. Dibalik itu kayak gini, memang sesuatu itu mau saya sampaikan sedikit. Sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada pro kontra sih menurut saya. Gitu. Ya. Itu aja, Jadi, lanjut ya gini. silakan. Jadi Pak Ustadz kan, saya juga mau sampaikan sama semua penggemar Edis, ya silakan jadikan itu hiburan, nggak apa-apa. Tapi untuk kebenaran kita harus tahu bahwa Alkitab itulah sumber kebenaran yang memerdekakan, aletheia, aletinos, kebenaran oleh firman Tuhan, bukan kebenaran oleh Edis, bukan kebenaran karena Edis itu populer, tidak. Di dalam Alkitab jelas pengajarannya, ya kan, bahwa kebenaran itu oleh karena firman Tuhan, ya kan. Aletheia, aletinos, kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran oleh kata orang, bukan. Jadi jangan ketika ini terkenal orangnya disampaikan demikian sehingga kita ikuti, bukan. Jadi gini juga, mungkin ini para penonton tidak tahu ya kan, mungkin kami ini ya jarang bicara, bukan tidak mau kami naik memberikan pengajaran, cuman kami kan punya etos kerja, punya etika kerja. Kalau saya guru berarti saya ini harus punya tempat yang resmi. Dan ini pun saya, kalaupun saya live di sini, saya kan sudah permisi juga sama sinode gereja. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengedukasi. Seperti saya katakan, kalau dia pengajar, dia kan punya legalitas. Harus dikasih dulu dia legalitas apa? Diangkat, di SK-kan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Kalau gereja mau berkhotbah, kalau dia menjadi pengkhotbah di gereja, dia harus ditabiskan dulu. Tidak ada seperti itu, langsung naik ke apa enggak, kemudian sampaikan hal demikian. Itu harus apa? Jadi mungkin di sini tidak sependapat dengan saya, tapi ingat, kami ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Teruji secara apa? Secara akademik juga kami diuji. Jadi kami bukan asal bicara, kami mengatakan di situ ada sesatnya. Kata sesat ini kan salah jalan. Di situ jalannya apa? Tujuannya apa? Kalau dia orang pengikut Kristus, ingat ya, mungkin ini boleh direkam Edis ya kan? Edis selai saya, mergasi dabutar, tulang saya juga ini kalau dalam orang Batak, ya kan? Ajaran Kristus itu kalau memang dia memang mau mati martir, tidak akan sembunyi kemana-mana. Mau mati martir, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ajaran daripada Alkitab. Kalau kita takut mengabarkan Injil, malah sembunyi sampai ke Amerika, itu bukan ajaran Kristus. Itu. Baik. Jadi Bang, dia beraninya di Amerika. Lihat, Paulus itu juga mati kan? Dia kan mati, dihukum mati. Dia mau berani mengabarkan Injil. Seperti itu. Jadi jangan sembunyi. Ya kan? Berani. Jadi gini dikit gitu. Bang. Kita tutup aja pembahasan tentang masalah Edis. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang masalah agama, karena malas saya bahas Edis tuh, kepanjangan juga ya gitu narasinya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan kalau abang mau diskusi. Kalaunya enggak, ya saya naikkan kawan Kristen yang lain gitu, biar kita punya diskusi. Gimana? Oke, jadi gini Pak Ustadz, memang saya tidak terlalu mau berani berdiskusi tentang Trinitas, karena saya percaya sama kami Kristen juga punya pemahaman berbeda mengenai Trinitas. Jadi itulah saya sebagai pendengar saja mengenai Trinitas, karena nanti kalaupun kita bahas Pak Ustadz, yang dari gereja lain juga pasti punya konsep yang berbeda. Kan di konsep orang lain ada dia ajaran tentang monoteisme, ada Yohanes, ada juga percaya Yahweh, ya kan? Ada percaya tentang Trinitas, ada juga orang menonjolkan tentang apa yang tadi tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kalau untuk Ustaz, saya rasa akan baik. Kalau gitu abang saya turunkan, saya ganti teman-teman yang mau mendiskusikan, boleh gitu ya? Oke?
Atau gini, saya coba diskusi mengenai pemahaman Pak Ustadz lah mengenai Trinitas ini. Jadi yang saya pahami gini Pak Ustadz ya kan, yang saya pahami lah. Tapi nanti bolehlah kawan-kawan lagi berdiskusikan. Jelas ya hanya ada satu Allah, yaitu disebut Bapa, Yesus Kristus disebut Tuhan. Itu. Jadi satu yang saya pahami bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi dalam kitab Yohanes juga pada mulanya ada firman, ya kan, firman itu bersama-sama Bang Jetro, itu saya pegang. Bang Jetro, ini saya yang jawab atau boleh Pak Dehe yang jawab nih? Enggak, saya hanya gini menyampaikan pemahaman saya. Kalau pemahaman saya kan mengenai Coba gini Bang, bentar. Coba saya tanya pemahaman Pak Dehe gimana? Coba ketawa-ketawa dari tadi Pak Dehe. Ngantuk saya Pak Ustadz. Karena Bapak Guru terlalu panjang lebar penjelasannya. Sementara inti dari penjelasan dia adalah Yesus adalah Tuhan. Hanya itu. Iya, coba jelaskan Pak Guru di mana Yesus. Sangat menarik ini. Saya menunggu memang. Bahwa Pak Guru tadi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, sangat-sangat menarik. Karena saya juga pengikut Yesus. Saya adalah Kristen sejati. Dan belum saya yakin 100% bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan berikan dalil supaya saya bertambah ilmu saya. Karena saya juga sedang belajar. Oke, Bapak punya Alkitab di situ? Punya, baik online. Adalah pasti. Tapi di buku ada kami punya Alkitab. Punya Alkitab ya? Karena pemahaman saya sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, Yesus adalah utusan. Coba saya kasih sedikit gambaran kitabnya, biar Pak Guru bisa membedakan nanti. Saya tidak sebutkan ayatnya karena ini adalah ayat rahasia saya. Oke, gini Pak Ya, Pendeta. sebentar dulu Pak Guru, sebentar ya. Jangan apa kan tadi satu ada yang mau Bapak tanyakan, di mana tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi nanti kan saya kasih dalilnya sesuai dengan perkataan saya supaya tidak menjadi karangan atau doktrin. Ya, saya kasih dari Yohanes bahwa Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya atau kepada, sebentar saya baca dulu ya. Ya, ini dasar saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, silakan dibantah. Bahkan di ayat ini menurut tafsiran saya, semua agama akan masuk surga dan hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena telah percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Allah itu siapa? Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab dia berkata di sini, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum.
Ya, silakan. Pak Ustadz kayaknya tadi bukan putus-putus dari Pak Ustadz. Saya tadi kurang jelas. Pak Ustadz bukan putus-putus tadi. Jaringan Anda kurang bagus, Bang. Jelek kayaknya. Jaringan Anda kurang Bang, jelek. Jaringan saya. Suara Anda patah-patah masalahnya. Jaringan Iya, jaringan Punya Anda saya, Pak patah-patah, Ustadz, Bang, ya? kurang bagus. Jadi suaranya nggak jelas nih. Iya, jaringan Pak Guru terputus-putus. Ditambah Jaringannya jelek, Bang. lagi, Ya, ditambah oke. Nah, lagi jadi- ayat yang